Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita masih membahas tentang bab 1 ya, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Tapi sebelum memulai pelajarannya, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semua. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Pembahasan sekarang yaitu mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Di samping kelebihan dan kekuatannya, inilah mengapa kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk manusia lemah, manusia diciptakan dengan keterbatasan fisik dan akal. Manusia sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperlukan untuk meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan perlindungan, dan hanya kepada Allah lah penolong manusia, dan hanya Allah lah penolong manusia. Orang yang beriman, dialah yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, manusia dianjurkan melaksanakan hal-hal berikut. Nah, agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan hal-hal berikut ini nih, di bawah ini. Yang pertama yaitu berdoa. Jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus laksanakan yang pertama adalah berdoa. Doa adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Bentengnya adalah doa dan senjatanya adalah tangisan. Jadi ketika kita berdoa, hendaknya sambil menangis, karena itu tanda bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan khusyuk. Dalam ajaran Islam, doa menempati posisi sangat penting. Tidak hanya digunakan untuk meminta kebutuhan hidup semata, melainkan sebagai sarana beribadah. Jadi ketika kita beribadah, maka kita harus berdoa. Berdoa itu termasuk pula ibadah. Agar mendapatkan pertolongan Allah tentu dengan cara meminta kepadanya. Meminta pertolongan Allah itu dengan cara berdoa. Yang kedua, agar kita mendapatkan pertolongan Allah, yang kedua yang harus kita laksanakan adalah menolong agamanya Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah merupakan bentuk perintah sekaligus ujian bagi kita. Apakah kita mau mengikuti perintah Allah, menolong agama Allah dengan cara menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jadi cara kita menolong agama Allah itu yaitu dengan menegakkan kalimat Allah di muka bumi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mengajak kaum non muslim agar menjadi seorang muslim. Itu dengan cara berdakwah dan berjihad di jalan Allah, serta peduli dengan umatnya yang sedang dilanda kesulitan. Nah, misalkan kita melihat seseorang yang dilanda kesulitan, kemudian kita tolong, nah itu merupakan salah satu kita menolong agama Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Barang siapa yang berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan serta bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menjaga kita. Jadi setelah kita berusaha, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Yang keempat yaitu sholat dan bersabar. Sholat adalah kewajiban utama bagi seorang muslim. Dengan sholat, kita dapat
membersihkan diri dari dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Setelah berusaha, maka kita harus bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersabar. Nah, oleh karena itu, kita harus meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang dapat menolong dan melindungi kita. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama itu berdoa, yang kedua menolong agama Allah, yang ketiga bertawakal kepada Allah, yang keempat sholat dan bersabar. Jika kita sudah melaksanakan hal-hal yang empat ini, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, kalian mengisi link yang sudah disediakan ya. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga ya. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.